Hari ini kita akan membahas yang namanya bom pintar. Kenapa bom pintar bisa sampai ke tujuan? Apakah dia punya otak? Apakah emang dia pintar? Bom pintar. Bagaimana sebuah potongan besi yang dilempar bisa mencari dan mengenai sasaran dengan akurat? Dalam beberapa menit ke depan kita kupas tahap demi tahap, dari pelepasan sampai ledakan. Pertama, pelepasan. Bom pintar dilepas dari pesawat, helikopter atau platform lainnya. Begitu terlepas, sistem di dalam bom melakukan inisialisasi. Unit inersia INS mulai menghitung orientasi, dan jika tersedia, penerima GPS langsung mengunci posisi. Misi yang sudah diprogram di otak bom segera aktif. Apakah menuju koordinat tetap, mengikuti laser, atau mencari citra visual? Kedua, navigasi mid-course. Pada fase ini, bom menjaga lintasan dasar menggunakan data dari INS. GPS memberikan koreksi posisi agar bom tetap menuju titik tujuan. Jika sinyal GPS terganggu, INS menjaga kestabilan sampai fase akhir. Pada beberapa sistem, data link tetap aktif sehingga platform atau operator bisa mengirim pembaruan target selama bom melaju. Ketiga, metode penguncian sasaran. Ada beberapa cara bom melihat sasaran. Untuk target tetap sering dipakai GPS atau INS bom. Diarahkan ke koordinat numerik. Untuk target yang disorot di lapangan, dipakai panduan laser. Operator atau platform menyorot target dengan laser. Lalu seeker di bom mengikuti pantulan laser itu. Ada juga seeker, imaging TV atau inframerah yang mengenali bentuk visual atau panas target dengan mengunci berdasarkan pola citra. Di cuaca buruk atau kondisi berasap, radar atau sensor milimeter wave dapat dipakai untuk akuisisi. Beberapa bom juga punya opsi man in the loop. Operator bisa mengubah sasaran atau membatalkan serangan lewat data link. Keempat, koreksi lintasan dan kontrol terbang. Guidance komputer terus menghitung selisih antara jalur ideal dan posisi nyata. Perintah dikirim ke sirip atau aktuator di badan bom untuk mengoreksi arah. Ini membuat bom mampu bermanuver, bukan sekedar jatuh lurus, sehingga akurasi meningkat dan bom bisa menghindari rintangan atau penyelesaian perkenaan. Kelima, fase terminal dan pemicu. Saat mendekati sasaran, seeker memasuki mode akuisisi akhir untuk memastikan target yang benar. Hanya setelah penguncian valid, fuse boleh diizinkan bekerja. Fuse punya beberapa mode. Meledak saat mengenai, proximity meledak saat dekat target, atau delayed menunda ledakan agar pecahan menunggu struktur dulu. Pemilihan fuse menentukan efek akhir dan potensi kerusakan pada target. Keenam, kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan bom pintar adalah akurasi yang jauh lebih tinggi, sehingga mengurangi kerusakan kolateral dan efektif menekan target bernilai. Namun, keterbatasan nyata, paduan GPS rentan terhadap jamming atau spoofing, sensor optik dan laser bisa terganggu oleh cuaca, asap atau debu, dan harga per unit jauh lebih mahal dibanding bom konvensional. Akhirnya, penggunaan bom pintar tetap harus mematuhi hukum humaniter internasional, memastikan pembedaan antara target militer dan sipil, serta proporsionalitas serangan. Teknologi membuat serangan lebih presisi, tetapi akurasi teknis tidak menggantikan pertimbangan etis dan intelijen yang matang. Itu dia penjelasan singkat tentang bagaimana bom pintar bekerja, dari pelepasan navigasi, pengujian, koreksi, sampai pemicu ledakan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe di Mata Militer untuk info selanjutnya.
Salam ngapak. Hahaha.